Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat mulia dan bahagia. Allahu Akbar. Allah. Kembali lagi bersama saya Nurdin Rivaldi dalam acara Tokoh Inspiratif atau Guest Teacher, di mana kegiatan ini adalah atau acara ini adalah acara yang kita kemas dalam bentuk dialog. Dan dialog ini menampilkan dua sisi pribadi orang sukses dan sisi kompetensi yang dimilikinya. Sehingga kita bisa menggali lebih banyak pengetahuan-pengetahuan yang akan bisa menginspirasi buat anak-anakku semua, siswa-siswi Al-Fida dan umum secara keseluruhan. Telah hadir bersama saya Ustadz Wildan Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya harus manggil apa nih? Ustadz Wildan atau karena masih merasa muda ya. Oh iya, kebetulan milenial sih ya. Iya, saya manggil Ustadz Wildan aja ya. Biar lebih enak karena kebetulan saya manggil beliau memang seperti itu. Sama-sama manggil Ustadz. Nah, gitu ya Ustadz ya. Nah, kita akan dialog Ustadz sebelum banyak kita dialogkan tentang yang kita bahas nanti. Mungkin Ustadz bisa perkenalan dulu, bisa nama, status, dan termasuk mungkin kesuksesan yang pernah atau prestasi yang pernah diraih. Silakan Ustadz. Semangat untuk bermakna, raih hidup yang sempurna, menjadi yang terbaik di dunia dan di akhirat. Sukses dunia ku raih, sukses akhirat ku dapat, menjadi insan mulia. Ku genggam dunia ini. Dengan berbagi dan memberi, insya Allah berbuah surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini, karena ini undangan yang membuat saya merasa jadi semakin berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari penunaian tugas dakwah kita gitu. Jadi saya Wildan Hasan, yang artinya kalau orang Sunda namanya budak bager gitu. Budak bager Sundanya. Kalau Indonesianya Ustadz? Anak baik gitu. Anak baik. Mudah-mudahan jadi baik. Dari waladun Hasan. Baik ya, semacam doa gitu dari orang tua. Saya lahir di Majalengka. Majalengka yang sekarang Tapi masih Jawa Barat itu. Masih Jawa Barat. Memang perbatasan dengan Jawa Tengah gitu. Majalengka, Cirebon. Cirebon sebenarnya masuk Jawa Barat, hanya bahasa sehari-harinya Jawa gitu. Jawa, oke. Kalau Majalengka Sunda tapi agak ke Jawa-Jawaan gitu. Cirebon Jawa ke Sunda-Sundaan. 40 tahun yang lalu lahir. Tapi wajahnya belum kelihatan 40 tahunnya. Makanya kita milenial. Jadi masih bisa dianggap milenial saat 21 Agustus nanti genap 40 tahun ya. Tinggal beberapa hari lagi. Ini usia yang ada hadisnya dalam sabda Rasulullah SAW. Jadi saya harus betul-betul berhati-hati, karena kata beliau, barang siapa yang usianya sudah lewat 40 tapi kebaikannya tidak melebihi keburukannya, siap-siap dia di neraka jahanam gitu. Makanya betul-betul detik-detik yang mengerikan. Dan saya sudah melewati saat. Masya Allah. Masa-masa itu. Saya melihat kebaikan demi kebaikan. Iya. Gitu kan. Kemudian SD di sana, SD negeri, lalu sanawiyah, pesantren, lalu aliyahnya di Mualimin juga di pesantren, dari Majalengka ke Garut. S1-nya di sini di Jakarta, tapi perkuliahan di sini tetangga Al-Fida. Masih juga di Tambun di Pusdiklat Dewan Dakwah. S2 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor.
lalu S3 masih berjalan di Universitas Islam Jakarta. Mudah-mudahan cepat selesai ya, Ustaz, Insya Allah, ya. mudah-mudahan. Sampai profesor kalau perlu, Ustaz. Kita Amin, kejar. amin, ya Rabbal Jadi alamin. figur milenial yang akademisnya luar biasa. Betul sekali. Oke. Memang harus tuntas. Saya Iya. dengar perbincangan kemarin Ustadz dengan Bang Faiz itu, Iya, memang harus fokus gitu, harus kompeten, harus spesialis gitu. Nah kalau gali sumur itu kita pindah-pindah ya iya. nggak dalam-dalam, nggak Dan, semuanya nggak dan itu yang membuat saya fokus di Al-Fida, Ustaz. luar biasa. Memang harus begitu. Iya. Prestasi enaknya yang nyebutin orang lain. Iya, betul. Tapi paling Kalau tidak, ada gitu, kalau ada paling tidak prestasinya aktif- itu. Iya, silakan ada. Iya. Mungkin ada yang, kalau saya sih lihat kayak kemarin Ustadz nyebutin beberapa buku tuh. Itu kan sebuah Oh, iya. prestasi yang luar biasa menurut saya. Iya. Karena kan tidak semua orang punya kemampuan untuk membuat tulisan dalam bentuk buku gitu. Kira-kira berapa tuh, Ustadz? Hampir ada Ada 10 ya. 10 Kurang ya, lebih ada 10. 10 buku, cuman yang 3 itu keroyokan. Bareng sama Keroyokan. teman-teman gitu. Mhm. Ada buku Risalah Pendidikan itu bareng-bareng, ada Mhm. buku Risalah Pemuda Dewan Dakwah bareng-bareng. Ada buku biografi Muhammad Nasir juga bareng-bareng. Mhm. 7-nya saya yang tulis sendiri. Dan salah duanya nanti Iya. akan kita bahas lebih fokus ke Ya, situ insya ya, Allah. Ustadz, ya. Itu buku pertama 2012, judulnya Bawalah Facebookmu ke Surga. Mhm. Itu cukup tebal karena saya waktu itu terlalu idealis gitu. Oh, Namanya betul. mau bikin buku baru dalam bayangan, wah harus tebal nih gitu. Padahal tidak begitu strateginya. Iya, oke. Sama yang buku ke 8 terakhir kalau nggak salah judulnya Aku, HP dan Al-Quran. Insya Allah. Dan ini akan menjadi tema diskusi kita saat. Insya Allah. Artinya bagaimana anak-anak kita mampu menjadikan media sosial sebagai wasilah dia untuk masuk surga gitu. Dan ini mulia banget saat ya. Betul. Oke, ini hubungannya dengan kegiatan nih Sat, dengan aktivitas ya. Saya dari SD mungkin SMP, SMA termasuk yang belum menjadi aktivis. Tapi ketika masuk SMA, saya berusaha untuk ikut dalam dunia aktivis ya. Betul, betul. Nah, coba mungkin Ustadz gambarkan aktivitas atau kegiatan atau organisasi dari mulai SD atau SMP, SMA bahkan sampai kuliah dan bahkan sampai sekarang Betul. aktivitas dakwah kita atau aktivis apa yang Ustadz tekuni mungkin. Iya, jadi saya itu semenjak TK itu sudah jadi aktivis. Luar biasa TK ya. Sejak TK sudah ditunjuk jadi ketua kelas, Oh, betul. jadi pemimpin apa gitu di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler gitu. Jadi ketua kelas di SD, kemudian jadi semacam ketua OSIS-nya di SD gitu. Lalu kalau ada upacara bendera mesti jadi pemimpin upacara. Terus Betul. kalau pramuka, saya lupa lagi istilahnya apa itu kalau jadi ketua regu itu. Sanawiyah juga SMP begitu. Di pesantren namanya OSIS-nya itu kalau untuk ikhwan Rijalul God, pemimpin masa depan. Iya. Kalau perempuannya Ummahatul God. Itu di ibu masa depan. SMA. SMP. Oh, SMP. Di pesantren itu istilah organisasi siswa intrasekolahnya dipisah antara ikhwannya sama akhwatnya, banin sama banatnya organisasinya. Nah, organisasi ikhwannya itu RG namanya, singkatan dari Rijalul God, artinya pemimpin masa depan. Betul. Kalau Ini semacam OSIS-nya kali macam kalau di OSIS-nya umum. betul. Oke. Kalau akhwatnya UG, Ummahatul God, ibu masa depan. Gitu. Oke. Begitu pula di aliyahnya gitu, jadi ketua RG, bahkan pernah jadi lurah santri, kan di asrama ada pemilihan lurah santri setiap tahun gitu. Pernah jadi lurah santri. Jadi sebelum saya jadi lurah desa, suatu saat mungkin Bupati, Sat. Bupati. Jangan Ya. lurah terlalu kecil kayaknya. lurah, Jadi bupati, gubernur, gubernur gitu. jadi presiden. Setelah kita menggantikan Pak Jokowi lah Nah, nanti kader Al-Fida. Masya Allah. Kita mengkader siswa Al-Fida untuk menjadi presiden di 2000 berapa itu? 2040. Oh, terlalu tinggi kalau 2040. 2030 saat kita siapkan. 2030 insya Allah. Iya. Nah, begitu pula di aliyahnya namanya muallimin itu. Kita juga ada RG-nya, ada lurah santrinya. Kemudian ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir ini
jadi Ketua ketua BEM BEM kali ya. Wah, Badan Sekarang mungkin Eksekutif namanya Mahasiswanya. Dema ya. Berarti memang kita nggak salah pilih nih ya, saja ngambil tokoh inspiratif karena buat pengalaman anak-anak kita nanti. Begitu pula kalau S2, S3 tidak ada ya, tidak ada kegiatan organisasi, lebih fokus ke perkuliahan, ke pemikirannya gitu, ke pendidikannya. Tapi di luar juga kita sudah aktif di berbagai ormas-ormas Islam dan kepemudaan gitu. Iya. Di MUI, di ICMI, di Dewan Dakwah, di Persis, di MUMI, cukup banyak lah. Iya. Memang senangnya semacam kelayapan bermanfaat gitu. Iya. Santai, relax, Betul. tapi juga menuju ke surga. Betul, Amalan-amalannya. Oke, tadi saat aktivis kita sudah bahas juga. Nah, ini ada hal yang mungkin jadi pelajaran juga saat buat anak-anak kita ya. Ini hubungannya dengan kebiasaan. Karena kan kebiasaan kita kalau ditiru, kalau kita menjadi baik karena kebiasaan itu kan luar biasa buat anak-anak. Nah, kita pingin nih saat ada 2 kebiasaan yang ada hubungannya dengan sifat, karakter mungkin apa, atau sifatnya karakter atau sifat apa yang ada pada saya, dan yang keduanya adalah amalan yang sifatnya amalan atau ibadah. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Ustadz bisa jelaskan. Oh, saya suka banget nih sama yang namanya sedekah atau walaupun itu mungkin disebut ria atau gimana, tapi ini buat kebaikan kali ya Ustadz ya. Coba kira-kira ada Ustadz yang biasa Ustadz lakukan gitu. Kalau kebiasaan rutin itu saya paling senang membaca dan berdiskusi ya. Saya harus punya target dalam sebulan minimal 5 buku selesai gitu. Saya pernah satu forum dengan Ustadz Fauzil Azim tuh di Jakarta. Dalam forum bedah buku beliau, judulnya kok saya lupa lagi. Itu saya sempat bangga gitu. Ada takabur itu terpeleset lah, saya hilaf gitu. Saya menyebut ke peserta saya sebulan minimal 5 buku saya selesai. Betul. Ketika giliran beliau bicara, beliau menyatakan saya sampai sekarang dari dulu kuliah 12 buku sebulan gitu. Langsung merasa sesuatu. Dari 5 gitu kok ini beliau 12 gitu. 12 sekali gitu. Di tengah kesibukan beliau gitu. Ya entah mungkin beliau punya metode tersendiri dalam membaca gitu. Betul. Sekarang ada metode baca cepat dan sebagainya. Tapi beliau kurang setuju dengan metode baca cepat itu. Karena substansinya mungkin nggak kena kali ya. Kalau untuk pendalaman dan pemahaman, beliau nggak rekom itu. Nggak recommended banget lah ya untuk kayak gitu. Kalau yang terkait dengan amaliyah ibadah tadi yang disebutkan oleh Ustaz tadi, saya senang sekali untuk memanfaatkan setiap momen untuk bersedekah gitu. Tidak hanya sedekah dalam bentuk materi gitu, bentuk uang. Saya pernah mencontohkan ke anak-anak, kan kita suka jalan gitu. Di pinggir jalan itu suka ada yang menawarkan dari leasing itu. Menawarkan list harga kendaraan. Betul. Kita nggak perlu sebenarnya, kita nggak butuh itu gitu. Tapi dari dulu saya kalau sempat saya ambil gitu. Padahal kita nggak akan beli mobil, nggak akan beli motor, tapi saya anggap sedekahnya apa? Ini nyenengin orang. Betul. Dia berdiri seharian mungkin nggak ada yang ngambil gitu. Saya senang itu untuk ambil gitu. Apalagi kalau sedekah ada sampah, ada apa gitu di masjid. Saya contohkan ke anak-anak untuk pembiasaan itu tadi, untuk diambil gitu lain sebagainya. Dari dulu saya pimpin sekolah, salah satu yang saya teladankan itu tangan kanan kitab, tangan kiri sampah gitu. Kitab sampah gitu. Memang bukan untuk diperbandingkan gitu. Iya, betul. Tangan kanan kitab, tangan kiri sampah. Jadi kemana-mana kita harus bawa buku. Filosofi saya, kalau kemana-mana bawa tas aktivis itu mesti isinya 4 gitu. Al-Quran, bacaan, buku tulis sama pena. Wah, ini harga mati itu. Harus punya. Kalau kayak petani mungkin cangkulnya kali ya. Cangkulnya mungkin kalau petani. Kalau mengaku sebagai aktivis muslim atau pelajar muslim, ini nggak boleh terlewat. Al-Quran, bacaan untuk penambah wawasan, sama catatannya, bukunya, sama pensilnya. Betul. Jadi saya biasa mencontohkan ke anak-anak bahwa ini nggak boleh lepas nih, ilmu ini nggak boleh lepas. Simbolnya ya kemana-mana kelihatan bawa buku lah gitu. Iya, itu namanya
kan basic pendidikan itu salah duanya adalah keteladanan dan pembiasaan. Betul. Nah, setiap kali saya ketemu sampah di depan anak-anak sekalipun harus hilang ego tuh, merasa gengsi sebagai kepala sekolah kok ngambil sampah. Anak-anak itu kalau disuruh pakai mulut lama gitu. Udah kita datang samperin. Keteladanan dia lebih cepat karena niru langsung ya. Akhirnya saya ambil. Anak-anak kan biasa kemudian kalau merekanya malu saling menyalahkan. Betul. Itu Ustadz yang ambil. Lama kelamaan ketika kita biasa begitu, kita kelihatan dari jauh sama anak-anak, di depan anak-anak ada sampah, mereka berebut untuk ambil sampah itu. Khawatir saya yang duluan ambil. Betul. Karena peneladanan dan pembiasaan itu. Jadi saya mengharuskan diri saya selesai buku dan sebulan minimal 5, kemudian senang diskusi. Itu saya banyak grup WA di HP itu. Anehnya kalau orang kan kadang sering ini banyak sekali pesan di grup tuh, diklik untuk menghilangkan itunya aja. Betul. Kalau saya dibaca gitu, ribuan WA itu, ribuan chat itu saya baca gitu. Ya sepintas-sepintas. Kalau ada yang penting saya baca. Betul. Sama berdiskusi, dan saya senang sekali untuk memanfaatkan setiap momentum untuk jadi bahan sedekah gitu, dalam bentuk apapun gitu. Kalau uang nggak ada ya yang lain senyum-senyum sering-sering kayak Ustadz kan ya, saya senang gitu kan. Nah, ada yang menariknya gini, saya dari kita mulai baru 2 episode nih saja. Dan rata-rata buku rata-rata yang jadi inspirasi mereka. Artinya yang menjadi bagian dari kesenangannya atau hobinya adalah buku rata-rata. Alhamdulillah ini mungkin bisa pelajaran kepada anak-anakku semua di rumah, sehingga cintailah ilmu gitu ya. Bagaimana kita benar-benar maksimal untuk itu. Bahkan dari kedua tokoh yang kita tampilkan rata-rata orang yang suka buku, bahkan melahirkan buku gitu. Nah, ini suatu hal yang luar biasa buat kita. Langsung nih Sat, karena kita hubungannya dengan anak ya, supaya anak-anak kita termotivasi dari SD, dari SMP, SMA, SMK, dan mungkin yang di kampus juga. Kira-kira tips buat anak untuk aktif di organisasi kayak Ustadz tadi bilang tuh. Jadi kayak dia bisa jadi BEM atau apa. Tipsnya gimana nih supaya kita bisa tampil untuk menjadi pemimpin di levelnya mereka gitu loh. Di SD tampil mereka, karena menurut saya ternyata nih berdasarkan pengalaman ya, saya di Pemda kemarin sempat aktif di Pemda itu, ternyata ilmu-ilmu aktivis itu dahsyat banget gitu. Waktu awal berguna sekali ilmu aktivis kita. Bahkan mungkin yang tadinya kita biasa gitu untuk menangani sebuah kegiatan, tapi menjadi luar biasa dengan pengalaman aktivis kita karena udah biasa di situ. Mungkin Ustadz bisa tips buat anak-anak kita mungkin di level SD yang jadi OSIS atau BES, kalau kita nyebutnya Badan Eksekutif Siswa, mungkin bagaimana tips mereka supaya aktif ketika dikasih amanah dan maksimal untuk menjalani itu semua. Iya, jadi selama ini kan ada kesan bahwa kalau kita aktif di organisasi maka akademiknya ketinggalan, suka dibenturkan seperti itu. Gitu. Padahal itu dua hal yang saling mendukung. Betul. Nah, justru saya tidak merasakan itu semenjak TK, semenjak SD. Dengan izin Allah gitu, prestasi saya tetap baik gitu, prestasi akademik saya tetap baik gitu. Paling jelek itu pernah ranking peringkat 3 gitu. Biasanya saingannya 1, 2 gitu. Dari TK sampai SMA begitu. Betul. Pernah sekali ranking 3. Termasuk kuliah juga. Termasuk perkuliahan. Aktif di organisasi, bahkan memimpin organisasi. Saya tidak merasa bahwa prestasi akademik saya terganggu. Itu dibenturkan, seolah-olah dibenturkan gitu. Selama ini sudah dibenturkan. Dan sebagainya. Ya apalagi kalau anak kuliahan gitu, mahasiswi gitu. Pesan kadang dari orang tuanya, nggak usah lah terlalu ini di organisasi, nanti prestasi kamu, akademik kamu terganggu dan lain sebagainya. Betul. Bahkan tokoh sebesar Pak Nasir juga menasihatkan itu kepada anak-anaknya. Waktu itu kan baru ada PII sama HMI di zaman beliau itu. Kata beliau, kalian aktiflah di PII sama HMI gitu. Justru ilmu hidup yang sebenarnya itu ada di organisasi. Ilmu hidup yang sebenarnya. Itu luar biasa ya. Nah, beliau nyebutnya kalau nanti kamu ambil nafas kehidupan itu dari
dari aktivis masyarakat, gitu. dari aktivis gitu. Mhm. Ada universitas kehidupan ya di Itulah. masyarakat nanti. Heeh. Nah, makanya beliau ketika mendirikan Pendis, pendidikan Islam, Pendidikan Islam. ya, yang mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama itu tahun 1930-an itu. Beliau banyak kegiatan ekstrakurikulernya di sekolah. Ekstrakurikuler. Ada musik, kan beliau juga ahli main biola itu. Iya. Ada musik, ada teater, ada lain sebagainya. Itu beliau berikan itu kepada anak-anak. Jadi saya pun memandang bahwa kan kita biasa ada kegiatan lomba-lomba ekstrakurikuler itu ketika di masa setelah ujian tuh. Setelah ujian, Setelah betul. ujian ada sepekan, ada lomba sepak bola, lomba ini dari ekskul diperlombakan. Betul. Justru kadang memang persepsi orang tua menganggap itu kurang penting gitu. Padahal pentingnya sama dengan pendidikan teoritis sehari-hari di kelas gitu. Betul. Anak-anak ketahuan intelijensinya di bidang apa dari kegiatannya. Bahkan boleh dibilang bukan hanya sama pentingnya gitu, tapi bisa jadi ini lebih penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan anak ke depan yang kemudian harus disupport oleh sekolah, oleh yayasan dan lain sebagainya gitu. Jadi poinnya, pengalaman pribadi, saya tidak merasakan sedikit pun sangat aktif gitu di organisasi. Bertentangan dengan akademis, mengganggu prestasi akademik, sama sekali tidak. Tapi entah kenapa kemudian justru malah mendukung prestasi akademik itu. Betul sekali ya. Saya kira ini pertama sekali yang memang harus dirubah adalah persepsi di anak-anak dan persepsi di orang tua. Betul. Saya jadi teringat pendapat saya ketika pertama kuliah ya. Selalu dipesan sama dosen, kamu jangan pernah puas untuk hanya belajar mata kuliah. Karena itu tidak akan kamu dapatkan dan tidak akan memuaskan kamu ketika nanti di masyarakat. Maka masuklah semua. Bahkan saya termasuk yang hampir semua saat ke kegiatan-kegiatan di HMI itu yang baru dari ekstra kampus kita ikutin. Karena ternyata memang benar kita rasakan. Dan kita berharap mungkin anak-anak kita juga nanti jangan pernah puas hanya untuk mata pelajaran. Karena kita juga mensupport di Al-Fida itu untuk mereka aktif. Bahkan tadi saya sepakat dengan Ustadz bilang bahwa kita memang bagaimana menerjemahkan bahwa kegiatan ekskul dan sebagainya itu adalah bagian pembelajaran hidup yang memang luar biasa buat kita. Sehingga bukan sekedar pelajaran yang diberikan ya saja. Karena kalau pelajaran yang diberikan ya Quran aja udah luar biasa buat kita gitu. Tapi pelajaran hidup yang sesungguhnya itu universitas kehidupan itu tadi. Sepakat Saat. Jadi bagaimana kita jangan sampai terjebak dengan mainstream bahwa seolah-olah antara akademis dengan aktivis berbeda. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah mungkin yang menyaksikan kegiatan ini, mari kita jangan hanya belajar mata pelajaran yang kita pelajari saja, tetapi aktivitas kita dengan ikut kegiatan organisasi dan sebagainya. Nah, ini ada hubungan dengan tadi kan Ustadz bilang banyak tuh ada saya bikin buku sekian, terus juga ini dan sebagainya. Bahkan ada target ya tadi saja. Nah, ini ada hubungan dengan manajemen diri dan manajemen waktu nih, Ustaz. Kira-kira bagaimana kita tips atau bagaimana cara Ustadz lah ini memanage waktu dalam meniti karir, terus di dakwah juga, terus keluarga juga. Itu gimana kira-kira, Ustadz? Kalau melihat kesibukan dan organisasi yang diikuti, kemudian kegiatan sehari-hari, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hasan Al-Banna itu, al-wajibat aksar minal awqat gitu, kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia gitu. Tapi saya merasa santai-santai saja gitu, menjalani berbagai kesibukan yang sangat padat itu, santai-santai saja gitu. Nah, karena saya yang mengatur waktu gitu. Betul. Bukan waktu yang mengatur saya. Saya yang mengatur waktu gitu. Saya pokoknya waktu yang saya atur. Kita merdeka lah gitu terhadap waktu. Dan itu yang membuat saya menjadi bagian pool di Al-Fida karena pengen merdeka mengatur waktu gitu ya Sadia. Nah, kalau contoh kecil waktu pimpin sekolah itu, katakan ada siswa terlambat gitu masuk sekolah. Kenapa kamu terlambat? Ya karena kepagian saat masuk sekolahnya, masa jam 7 katanya, jam 8 dong katanya itu. Atau guru yang terlambat gitu dan sebagainya. Saya bilang bukan soal waktunya, tapi soal manajemen waktu kamu gitu. Gimana kamu memanage waktu di rumah gitu. Kalau manajemen dirinya tidak benar, manajemen waktunya tidak benar,
masuk sekolah jam 10 pun kamu akan tetap terlambat. Tetap gitu. terlambat. Kamu akan tetap terlambat. Justru perbaiki manajemen waktu di rumah, maka kamu akan bisa menyesuaikan dengan waktu-waktu yang lain. Betul, betul. Nah, jadi kepadatan aktivitas itu saya selalu kembalikan kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu. Betul, betul. Bahwa pasti Allah tahu kadar diri saya bahwa saya memang akan mampu menerima padatnya kegiatan ini gitu. Betul. Kalau tidak mampu pasti akan ditunjukin jalan ketidakmampuan itu. Iya, betul. Dan saya pernah saat dulu waktu kecil, waktu seusia SMA mungkin ya, usia SMA itu saya kepikir waktu itu kan waktu masa SMA saya suka sama Habibie, Zat, almarhum ya, saya suka banget sama Habibie. Jadi kan dia jadi menteri, jadi ini dan saya kebayang tuh bagaimana sulitnya dia mengatur waktu. Tapi ternyata pas kita jalanin, ketika kita pilah dan kita komitmen terhadap waktu dan terhadap kesepakatan, ternyata saya menemukan jawabannya justru di umur-umur 35-40. Oh iya, ternyata Habibie melakukan ini karena dia memanage dirinya terhadap waktu sebegitu ketat dan komitmen. Betul. Sekali kita tidak komitmen terhadap waktu Betul. yang kita sepakati, maka kita terbiasa. Gitu mungkin substansinya ke sana kali ya, Sad, ya. Betul. Jadi kita memang tetap harus punya jadwal gitu, Jadwal. punya agenda kegiatan sehari-hari. Lalu kemudian harus diperkuat dengan komitmen karena sebagus apapun kita punya sistem, punya konsep, nggak komitmen ya. Komitmen Makanya bias memang lagi jadi karakter akhirnya. Istiqomah itu memang paling berat gitu. Mm-mm. Ketika Rasul ditanya oleh seorang sahabat, Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku satu amal yang aku nggak akan tanyakan kepada orang lain selain engkau gitu. Rasulullah jawabannya singkat, qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah dalam keimanan itu. Betul. Istiqomahlah dalam keimanan itu. Udah cukup, iman itu kan penjamin keselamatan dunia dan akhirat. Udah istiqomah dalam keimanan itu gitu. Karena memang berat istiqomah itu. Memulai bisa jadi mudah, tapi menjaga stabilitas amalan yang kita lakukan itu memang yang sulit itu. Makanya saya pikir kita memang betul tadi yang dikatakan Ustadz, harus punya agenda jelas gitu dalam kehidupan kita, kesehariannya seperti apa, terus komitmen di situ, istiqomah di situ. Kalau tidak ya sekali kita mengganggu satu jadwal lainnya pasti terimbas gitu, pasti terganggu gitu. Dan mungkin kalau kita boleh terjemahkan ke dalam bahasa rukun iman, makanya syahadat dijadikan komitmen awal ya, Ustaz. Sehingga terhadap apapun mungkin bisa jadi yang pertama kita buat adalah komitmen atau istiqomahnya itu ya, Ustaz. Jadi bagaimana kekuatan ini. Nah, ini nyambung nih saat berhubungan dengan zaman sekarang yang ada hubungan dengan komitmen. Kalau kita tidak mampu berkomitmen, tadi yang Ustadz bilang keistiqomahan dalam iman itu sangat luar biasa. Nah, nyambung dengan yang akan kita bahas sekarang nih, Ustadz, lebih diperdalam, yaitu tentang media sosial. Nah, kira-kira Ustadz menangkap kita nih sebagai remaja, misalnya anak-anak, terus buat kita lah yang umat Islam, kira-kira kita berjauhan dengan media atau kita lepas media atau kita malah mengawinkan media dengan kita gitu, dengan dakwah, sehingga nah kira-kira menurut Ustaz gimana? Bagaimana kita berperilaku terhadap media sosial ini? Buat kita, terutama remaja nih, Ustaz, anak-anak kita, siswa-siswa. Ya, kemajuan teknologi informasi ini kan bagian dari sunnatullah ya. Era industri 4.0 juga bagian dari sunnatullah gitu. Kalau tanpa izin Allah juga tidak akan terjadi gitu. Kita sekarang masuk ke era disrupsi, juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa lari dari kenyataan. Bahwa kenyataannya sekarang adalah dunia media sosial. Kalau lari dari kenyataan, kita akan menghadapi kenyataan yang lain. Kita lari dari satu masalah, sebenarnya sedang menjemput masalah yang lain. Masalah bisa jadi yang lebih besar daripada yang kita hindari gitu. Makanya memang masalah untuk dihadapi, karena itu bagian dari tugas hidup. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Hidup dan mati itu ya ujian, ya masalah gitu. Itu kenyataan, nggak bisa menghindar kita. Jangan jadi manusia kalau menghindari masalah. Betul sekali. Dan itu diadakan, kehidupan dan kematian itu untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik menyikapi hidup dan menyikapi mati gitu. Nah, oleh karena itu tadi apa kita harus lari dari
kemajuan teknologi informasi media tadi, sosial ya. ini, atau kita terjun bebas gitu, atau kita lakukan pendekatan dengan cara yang benar gitu, yang betul, positif, betul. dengan cara yang bijaksana. Karena kan media sosial itu alat, Betul. itu man behind the gun gitu. Tergantung siapa yang pakai gitu, untuk apa itu Seperti pisau dipakai. biasa bisa Betul. membuat membunuh, Betul. bisa buat motong sayur. Bisa bermanfaat, bisa mudarat, tergantung penggunanya, Iya, gitu, betul, tergantung betul. pemakainya. Siap. Jadi bukan tujuan, itu alat. Nah, terus gimana kita? Ya harus terjun ke situ, tapi dengan parasut gitu, Betul. dengan persiapan gitu, dengan ilmu, dengan filter dan sebagainya. Kalau terjun bebas tanpa ilmu, ya HP itu, media sosial itu menawarkan gemerlapnya dunia yang wah luar gitu. biasa. Kalau kita nggak punya alat, nggak punya parasut, Filter, kita udah hanyut lah oleh sosial media. Jadi gimana kita, anak-anak kita, sebenarnya tanpa kita kasih arahan pun anak-anak udah terjun bebas gitu ke sosial media itu. Mereka lebih paham bagaimana menggunakan sosial media daripada kita para orang tuanya gitu. Betul. Lebih jauh daripada itu, Facebooknya, Twitternya, Instagramnya, lain sebagainya. Nah, makanya yang kita harus bekali kepada anak-anak itu bahwa ini juga milik kita, milik kaum muslimin ini. Betul. Teknologi ini harus kita kuasai, harus kita rebut gitu. Di samping itu, selama belum kita mampu kuasai teknologinya, belum kita bisa bikin hal yang sama, maka kita pergunakan untuk kebaikan kita gitu. Seperti kan suka ada ungkapan bahwa ini jangan gunakan laptop, jangan gunakan komputer, jangan gunakan HP, itu bikinan orang Yahudi gitu. Betul. Ya, namanya alat kan netral gitu sebenarnya. Mungkin memang hasil penjualannya ada masuk untuk pergerakan mereka, itu tidak bisa, ya itu hak mereka gitu. Tapi selama kita bisa gunakan justru untuk menggebuk mereka gitu, untuk memukul balik mereka, kenapa tidak gitu. Kenapa tidak? Memang kadang kita membuat konten yang agak sensitif sama Facebook kemudian dihapus gitu kan, sama Instagram Dan itu konsekuensi perjuangan. Tinggal buat lagi akunnya. Dan pengalaman kita juga begitu. Betul. Tapi alhamdulillah kita terus berjalan gitu dalam kondisi apapun. Nah, mungkin gini, Seth, karena ada hubungan dengan kita punya pemahaman yang ketika kita buat status harusnya kan menginspirasi ya, bukan malah membuat orang lain larut dengan apa yang kita rasakan. Makanya ada galau tingkat dewa gitu saya disebutnya dan sebagainya, sehingga bukan malah memotivasi tapi malah membuat orang lain kebawa auranya dengan kita. Ya, itulah yang kenapa saya termotivasi untuk mengumpulkan status-status saya di Facebook kurang lebih 4-5 tahun sebelum 2012 itu. Lalu saya Ya, satukan dan naskahnya saya kasih judul Bawalah Facebookmu ke Surga. Karena saat itu masa-masa lagi rame-ramenya masih Facebook lah gitu kan waktu itu. Belum ke Twitter, belum ke Instagram dan sebagainya gitu. Karena Facebook itu kesannya merakyat gitu. Semua hampir semua level, tidak terkait dengan pendidikan, semua kena ke situ. Maka saya tulis di cover depannya itu bahwa setiap kata, kalimat, dan huruf yang kita tulis di status Facebook kita itu tidak menguap hilang begitu saja gitu. Memang nanti ketimpa sama status-status baru, dia turun nggak kelihatan, tapi kan itu tetap tercatat, abadi. Nanti huruf-huruf itu mungkin nempel di langit-langit dunia. Ya kiamat nanti dia akan dirangkai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu disodorkan ke kita untuk maksud apa tulisan ini dibuat gitu. Dipertanggungjawabkan semuanya. Contoh nulis anak-anak semua dengan status Anda. Betul. Contohnya bete sama guru ini. Itu pasti kan ditanya. Gibah juga kan masuknya. Udah dosa, nanti dipertanggungjawab. Kata Allah, maksudnya apa nih bete sama guru ini? Maksudnya tanggung jawab nih gitu. Huruf ini tanggung jawab nih, kata ini tanggung jawab nih gitu. Karena kan kita sebagai muslim nggak boleh lepas dari nilai-nilai Islam dalam aktivitas apapun, termasuk aktivitas bersosial media, karena itu nanti juga akan dimintakan pertanggungjawabannya. Makanya kalau pengen masuk surga karena Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, Line kita, WA kita,
ya gunakan untuk kebaikan. Betul. Gitu. Nah, anak-anakku tuh pesan yang luar biasa ya. Jadi kalau kalian membuat status, tolong buat status yang indah dan menyentuh serta membawa orang lain untuk melakukan kebaikan. Betul. Gitu. Itu yang kita ambil ya saat. Nah, tadi Ustadz udah nyentuh tuh sebenarnya dengan kalimat dengan buku apa tadi Ustadz, FB-mu membawalah ke surga. Nah, kira-kira dalam buku itu nih Ustadz, memang saya pengen mau mempertajam itu juga. Kira-kira Ustadz mau ngambil apa gitu yang mau diberikan atau mau diberikan ke umat untuk yang membacanya atau para pembaca, kira-kira apa Ustadz yang mau diinginkan sampai ke situ gitu. Jadi itu isinya beragam gitu, beragam tema. Ada tentang keluarga, ada tentang pertemanan, ada tentang politik, bahkan ada tentang keagamaan. Sangat beragam gitu, bahkan tentang perdebatan antar agama, perdebatan di bidang-bidang politik gitu. Segala hal gitu yang saya kira memang perlu ditanggapi dan bermanfaat, nah saya tulis gitu. Waktu itu memang lagi senang-senangnya FB banget dah. FB banget gitu. Senang-senangnya nulis, senang-senangnya berdiskusi gitu. Betul. Segala didiskusikan. Nah, saya kira ini nggak boleh hilang begitu saja gitu. Ini saya harus wariskan minimal untuk anak cucu saya gitu. Jadi saya tulislah itu agar nanti bisa cerita nih kakek dulu Facebookannya gini nih. Gitu. Coba pelajari gitu, coba baca. Karena kalau nggak begitu kita nggak ada warisan gitu. Betul. Karena bagi saya itu manusia mati meninggalkan tulisan. Iya, jadi ada pengalaman pribadi dan saya agak merinding juga nih ngomongnya. Artinya istri saya yang pertama almarhumah. Setiap anak saya kangen dengan orang tuanya, dia selalu buka Facebooknya. Iya, bahkan aktif ya. Untungnya di Facebooknya itu nggak ada tapi kalimat yang memotivasi semuanya. Jadi ketika dia baca, dipegang terus gitu sama anak. Ketika dia lihat kesedihannya dan sebagainya. Yang tadi Ustadz bilang mungkin bagaimana itu menjadi warisan, benar. Dan itu kami benar-benar sudah mempraktekannya. Jadi ketika anak-anak lihat rasa kangen dan sebagainya, itu dapat banget feel-nya. Ya. Itu kan bisa jadi tugas ke guru atau ke siswa. Status-status beliau itu almarhumah itu dikumpulkan, lalu diminta untuk ditafsir gitu, disyarah gitu oleh anak-anak gitu. Sebagai bagian dari tugas sekolah bisa itu saja. Tugas ekskul literasi gitu dan sebagainya. Coba ditafsir ini. Jadi satu buku kecil nantinya gitu. Berarti ntar dari saya aja FB saya suruh tafsirin mereka. Masya Allah. Gitu. Jadi mereka menafsirkan sebuah Ustaz kan banyak tulisan-tulisan berhikmah yang Ustaz tulis di Facebook itu harus dikumpulkan. Mestinya nggak nunggu instruksi dari ketua yayasan mestinya. Betul. Ada guru. Inisiatif nanti Ustaz Hadi kita suruh Ustaz. Jadi dia menerjemahkan semua program FB kita gitu loh. Bisa jadi perlombaan di kalangan teman-teman guru gitu. Siapa yang paling mampu menangkap pesan gitu dari ketua yayasan melalui Facebooknya. Betul. Keren Ustaz, ide baru buat kita. Kalau perlu kita lombakan nanti. Betul, harus dilombakan. Iya, oke. Nanti hadiahnya bisa dinikahkan gitu. Betul. Keren. Nah, terus yang kedua tadi buku yang satu lagi ya, karena kan tema kita melebih ke ini. Tadi apa tuh judulnya tuh Ustaz? Apa? Judulnya itu Aku HP dan Al-Quran. Aku HP dan Al-Quran. Oke. Ya terinspirasi dari judul buku Aku Kau dan KUA itu. Itu filmnya malah di filmnya. Iya, Aku Kau dan KUA. Iya betul. Kita orientasinya ke pernikahan dulu, ini gimana kalau orientasinya ke problem yang ada di anak-anak terkait dengan HP dan Al-Quran itu. Kan ada hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, bersahabatlah dengan Al-Quran, dia akan datang jadi syafaat gitu pada hari kiamat gitu. Nah, pertanyaannya seberapa dekat gitu, seberapa bersahabat kita dengan Al-Quran. Contohnya, kalau kita bepergian, terus Al-Quran ketinggalan gitu. Apakah kita akan segalau dengan ketika HP ketinggalan gitu? Diuji biasanya dari situ keimanannya. Kalau pengajian ibu-ibu itu paling heboh nih. Ibu-ibu kalau HP ketinggalan sama Al-Quran ketinggalan, galau mana? Jujurnya ya galau ketinggalan HP daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran ketinggalan, HP ketinggalan. Kalau pagi-pagi yang pertama kali dicek itu status Allah apa status-status di Instagram kita, di Facebook kita gitu. Paling kita tuh rindu apa sih pagi-pagi bangun tuh kita kan jelas itu ukuran keimanannya itu.
rukun iman kepada Al-Quran itu kan rukun iman yang ketiga. Tidak ada rukun iman yang keberapa itu, rukun iman ke HP itu. Iman itu kan cinta itu. Betul. Cinta itu bagi saya verb, kata kerja itu. Harus ada bukti konkretnya gitu. Kita ngomong-ngomong soal cinta tapi mana buktinya gitu. Buktinya. Nah, sekarang bukti cinta sama Al-Quran itu apa gitu. Nah, kalau masih masa kehilangan ketinggalan HP daripada ketinggalan Al-Quran, berarti kecintaan kita terhadap Al-Quran Betul. dipertanyakan. Termasuk pagi-pagi tuh kita tuh terdorong, penasaran, rindu itu kemana gitu. Itu kan bisa jadi di meja samping kasur kita ada Al-Quran, ada mana nih yang duluan dipegang gitu. Nah, itu kan bisa kita tanyakan masing-masing ke kita. bisa jawab masing-masing gitu. Makanya kita perlu juga HP, perlu HP penting gitu. Tapi ada juga ada juga yang menjadikan HP juga jadi bagian dari Quran karena digitalisasi itu ya. Mungkin itu masih menjadi bagian mereka juga ya. Tidak apa-apa kalau memang bacanya Al-Quran. Betul. Tapi kalau yang dibaca aplikasi lain. Tapi kalau lagi baca Quran terus internetnya online gitu kan, suka muncul tuh pemberitahuan WA baru. Maka tetap aja ke bawah. Diklik, dibaca, penasaran, lama akhirnya itu. Akhirnya terpengaruh banyak lagi. Gangguannya gitu. Tapi tetap mushaf itu, baik Al-Quran, baik mushaf, kitab, buku itu lebih enak gitu dibaca dibandingkan kita baca di HP. Betul. Baca PDF-nya buku jelas tidak senikmat kita baca bukunya langsung dalam bentuk fisik. Iya, betul. Nah, oleh karena itu buku aku, HP dan Al-Quran itu saya susun sebenarnya tipis bukunya. Saya cari-cari tadi belum ketemu. Kalau Facebook saya punya dari Ustadz dan iya. saya pernah baca. Tapi kalau Quran dan HP saya belum tuh, waktu itu belum. Seperti gini, kita jalan-jalan gitu, kemudian kita ada tour guide-nya gitu. Kata tour guide-nya, Bapak Ibu kita sudah sampai nih di tempat wisata. Betul. Tasnya ditinggal saja, yang dibawa barang-barang berharga gitu. Yeah. Padahal di tasnya itu ada Al-Quran. Pasti yang dibawa itu dompet sama HP itu. Al-Quran ditinggal gitu. Dalam tanda petik ini dianggap gak berharga. Betul. Gitu. Ya memang mungkin ya nggak perlu dibawa-bawa kemana-mana mungkin itu Al-Qurannya. Tapi persepsi kita selama ini ya namanya yang berharga itu yang materialistik gitu. HP-nya, dompetnya gitu. Jadi teringat dengan kalimatnya Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah mungkin kalau salah dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin Allah bicara ke kamu, maka bacalah Quran. Dan ketika kamu ingin bicara ke Allah, maka sholatlah. Jadi memang benar-benar dua hal itu memang nggak boleh lepas. Karena di saat kita lagi galau, di saat lagi stres, kita melakukan itu nyata banget tuh. Artinya berarti benar-benar udahlah kita, Allah pengen lagi ngomong sama kita, nasihat-nasihatnya ininya firman-firmannya dan sebagainya di situ. Jadi benar-benar kita langsung baca Quran. Nah, ini mungkin ke sana ya Ustaz arahnya ya. Bagaimana? Waktu saya pernah kirim satu artikel ke Ustaz tentang pembelajaran Al-Quran di sekolah Islam itu. Saya praktekkan dulu gitu kan agar tidak kabur maktan gitu, agar Allah nggak murka gitu. Selama ini jangankan membaca terjemahan ya mayoritas Muslim di Indonesia ini pernah khatam baca Al-Qurannya saja tidak banyak gitu. Minimal sekali dalam seumur hidup juga tidak banyak yang pernah khatam baca Al-Quran itu gitu. Makanya sebenarnya tradisi bagus zaman orang tua kita dulu yang dirayakan khataman Quran itu keren itu. Jadi memotivasi. Jadi bukan bid'ah itu ya. Bukan bid'ah. Baca Quran. Itu sunnah hasanah. Okay. Itu tradisi yang baik gitu. Tradisi yang baik seperti lebaran kan bukan bid'ah, itu tradisi yang baik. Jangan memaksakan diri. Nah, gitu. Jadi khataman itu juga perlu menjadi, katakan di sekolah Islam, menjadi tradisi yang baik juga ketika ada anak khatam Al-Quran. Betul-betul dia diperlakukan seperti raja gitu. Seperti kita khataman tahfizul Quran kan suka di wisuda, itu tidak mengapa gitu. Itu nggak ada di zaman nabinya, tapi bukan bid'ah gitu kan. Nah seperti khataman ini juga, ini kan untuk menggugurkan kewajiban kita. Anak kita itu pernah lancar dan pernah khatam baca Al-Quran semenjak kecil gitu. Betul. Jadi kalau di TK boleh itu ada khataman baca Quran. Betul.
lalu kita meningkat ke pernah hatam baca terjemahan Al-Quran, karena kita orang Indonesia tidak semua mampu baca Quran yang Arab langsung tahu artinya gitu, langsung tahu terjemahannya, mesti baca terjemahannya. Dan ketika baca terjemahannya saja, kita banyak persoalan hidup yang kemudian kita temukan solusinya di situ. Betul. Ketika saya baca Quran terjemahannya, oh ternyata ini loh gitu. Nanti oh ternyata begini. Iya. Oh pertanyaan yang mungkin bertahun-tahun dicari jawabannya, kita baca terjemahannya gitu. Iya, betul. Sekalipun sedikit-sedikit bisa langsung baca Arab terjemahannya gitu. Tapi ketika baca terjemahannya, oh apalagi ketika kita kaji tafsirnya, memang luar biasa para ulama kita itu. Dan itu yang akan kita jadikan ide untuk kita Iya, masukkan luar saat. Dan karena kebetulan saat di Al-Fida itu irodanya ya artinya Allah udah menghendaki sekalian bahwa kita di Al-Fida itu guru-guru jangan ada hal yang lain yang dilakukan sebelum baca Quran. Jadi mereka masuk target 1 juz satu hari, mereka selesaikan zikir al-masuratnya dijalankan, baru mereka beraktivitas. Dan baru mulain pun terhadap pembelajaran, mereka dibekali dengan surat-surat yang kita wajibkan, semua pelajaran. Nah itu udah Betul, alhamdulillah udah kita masifkan juga. Ini bagian dari internalisasi Al-Quran dalam organisasi sekolah. Jadi kalau teman-teman Odoj ada one day one juz, bisa kita memulai dengan 1 pekan hatam 1 terjemahan Al-Quran, atau 1 pekan hatam 1 juz terjemah Al-Quran. Itu yang akan kita tingkatkan tafsirnya, Sat. Berarti nanti bisa jadi guru-guru kita punya tafsir Quran semua. Sekarang kan baru Quran tuh yang dibawa-bawa, nanti bisa tafsir juga di bawah gitu. Ya kan selama ini kan perintah Allah yang pertama itu membaca, berilmu gitu. Betul. Tidak sholat dulu, zakat dulu, saum dulu, haji dulu, karena semua itu akan keliru kalau ilmunya keliru gitu. Makanya kita kan kewajibannya pertama itu dituntut untuk menuntut ilmu. Nah, ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bih gitu. Ilmu yang bermanfaat ini, pokok ilmu yang paling bermanfaat itu ya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dulu yang harus, Al-Qur'an dulu, Al-Qur'an lagi, apalagi itu Al-Qur'an terus, Al-Qur'an selamanya gitu. Itu yang sebenarnya harus dilakukan. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian semua ya Ustaz. Tadi seperti apa yang dibilang sama Ustaz semuanya. Nah, ini mungkin di terakhir kita komunikasi kita Ustaz ya. Saya pengen ada di akhir ini ada tips buat anak-anak kita nih untuk bagaimana bijak memanfaatkan media sosial sehingga dia tidak larut dan juga tidak ikut campur, karena memang kita menjadi bagian. Kira-kira kode etiknya mungkin kalau bahasa profesi ya Ustaz ya, kira-kira mungkin Ustaz sampaikan hal-hal supaya kita bijak menyikapinya. Betul. Jadi ada istilah bijak bersosial media. Nah, gitu. Karena bersosial media sekalipun sifatnya dunia maya, kenyataannya juga hampir sama dengan di dunia nyata gitu. Kita berbicara, kita menyampaikan sesuatu, lain sebagainya gitu. Kita berinteraksi sosial dengan masyarakat gitu. Hanya bedanya satu di dunia maya, satu di dunia nyata itu saja. Tapi konsekuensinya sama. Nilainya sama, hukumnya sama, kemudian akibatnya juga akan sama. Karena sekarang berbicara yang tidak baik, menyakitkan, lalu memfitnah dan sebagainya juga ada hukumnya, undang-undang ITE gitu kan, undang-undang tentang pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tapi di luar itu semua, Islam telah memberikan panduan-pedoman bagaimana kita berinteraksi dengan sesama gitu. Karena sebenarnya perkembangan teknologi saat ini di akhir zaman itu sudah bayang-bayang dari akhirat yang selama ini dianggap maya gitu. Betul. Surga, neraka, pahala, kegaiban. Sekarang interaksi sudah masuk di interaksi dunia gaib semua. Interaksi apapun kemudian bisa begitu cepatnya, luar biasa. Betul sekali, makanya ini fenomena yang bagian dari kebenaran risalah gitu. Betul. Ketika kita menjelang akhirat, yang akhirat itu
tidak tergambarkan gitu oleh bayangan kita, oleh akal kita gitu. Bagaimana indahnya surga, bagaimana menyeramkan neraka. Semuanya serba maya, serba gaib gitu. Tapi kehidupan kita menjelang akhir kehidupan ini, itu semuanya sudah bermain di dunia maya semua. Interaksi, kemudian apa itu jual beli lain dan sebagainya. Tidak lagi melalui praktek jual beli langsung dan sebagainya. Ini penting ketika kemudian kita semakin dalam menggali Al-Quran. Jadi anak-anak silahkan bersosial media, tapi harus bijak. Nah, ini juga ada kewajiban guru, ada kewajiban orang tua untuk memberikan bimbingan terkait dengan nilai-nilai bagaimana kita berinteraksi di sosial media. Syukur-syukur mereka sudah menyadari bahwa ini alat bagi mereka untuk mengumpulkan amal soleh, mengumpulkan pahala, alat bagi mereka berdakwah, alat bagi mereka menyelamatkan masa depan mereka di akhirat. Betul. Kalau ini sudah menjadi bagian dari kesadaran mereka, maka sosial media anak-anak kita akan dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan gitu, kebajikan-kebajikan, karena mereka lahir dari bimbingan yang benar gitu, insya Allah. Oke. Luar biasa nih saat diskusi kita, karena yang kita harapkan adalah bagaimana mereka bisa bermedia sosial dengan bijak, sehingga tadi tips yang saya sampaikan bahwa pada hakikatnya kita nggak beda dengan dunia nyata gitu ya, bahwa yang kita lakukan benar-benar semua punya konsekuensi, bahkan perkata yang kita tulis pun akan dipertanggungjawabkan, sehingga khawatir itu menjadi bagian yang tidak menyelamatkan kita, lebih baik kita melakukan bermedia sosial dengan nyari dan bijak tentunya. Termasuk ada, mohon izin ya, ada kalimat Rasulullah yang sangat masyhur, yang kul khairan aw liyasmut. Kalau memang kita belum mampu untuk bijak bersosial media, ya sementara tahan dulu. Nggak usah punya akun dulu. Nggak punya akun. Karena tetap dipertanggungjawabkan semua gitu. Nah gitu, tapi juga bukan berarti teman-teman semua, anak-anakku semua, bukan juga berarti tidak boleh ya, tapi bagaimana anak-anakku semua bijak. Jadi kalau belum bisa mengeluarkan kata-kata yang indah, menyemangati dan bahkan nyari, lebih baik nggak usah daripada jadi dosa gitu. Kayaknya diskusi yang luar biasa nih Ustaz. Jadi dua sisi sudah kita bahas semua. Sisi pribadi Ustaz secara pribadi juga, dan sisi kompetensi tentang kemediaan. Karena saya lihat Ustaz juga di media Dakta ya tadinya ya, di radio Dakta, terus aktivis juga di penulisan buku dan sebagainya. Dan menurut saya sangat wajar kalau kita mendiskusikan ini. Oke, saya minta mungkin ada kalimat terakhir tadi ya, saya lupa di awal. Iya. Ayo kita ikut ya Ustaz ya. Selalu saya bilang cerdas cendikia bersama Alfida, kita bareng bersama-sama saat fikir, zikir, bismillah, Allah Akbar gitu. Ya, mulai ya Ustaz ya. Cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Langsung apa? Sudah satu hati. Makasih Ustaz, terima kasih kunjungannya dan sebagainya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat anak-anak kita semua. Karena kita pengen membentengi anak-anak kita, karena biasanya kalimat diskusi itu lebih kena di mereka dibandingkan ceramah atau monolog dan sebagainya. Dan mudah-mudahan juga ini terus berlanjut Ustaz, karena ini Ustaz episode kedua nih. Jadi ingin nanti kita cari tokoh-tokoh inspiratif yang lainnya. Oke, teman-teman Alfida TV yang saya banggakan, terima kasih diskusi kita yang menarik ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita. Tadi kalimatnya indah banget, Facebook bisa membawamu ke surga, sehingga nanti kita bisa reuni di surga ya Ustaz ya. Dari saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.